Alhamdulillah doa bobotoh auto terkabul. Ini 8 kabar gembira Persib jelang lawan Lion City Sailors di lanjutan Liga Champions Asia 2. Dr. Raffi Ghani sampaikan hal ini ke publik. Apakah itu? Umuh Muchtar dalam dilema, siapkan rekrut pemain baru, apa kabar David da Silva? Dalam situasi yang menegangkan, cedera yang tak kunjung pulih menjadi momok bagi pelatih Umuh Muchtar. Ia kini menghadapi keputusan sulit, merekrut pemain cadangan baru atau berharap pada pemulihan David da Silva. Apa strategi yang akan diambil Umuh demi masa depan tim? Simak bagaimana kebijakan ini bisa mengubah nasib klub. Deddy Kusnandar, kunci kemajuan Persib di tengah tantangan yang menghadang. Dalam sebuah pernyataan yang menggebu, Deddy Kusnandar memastikan bahwa Persib akan terus melangkah maju meski dihadapkan pada berbagai rintangan. Apa yang menjadi strategi Deddy untuk menjaga semangat tim tetap menyala? Tyrone Del Pino siap mengisi posisi Mark Klok di Persib. Apa strategi baru menjelang pertandingan melawan Lion City Sailors? Tyrone Del Pino tampil percaya diri menjelang laga penting melawan Lion City Sailors, siap mengambil alih posisi Mark Klok di formasi utama. Bagaimana persiapan dan adaptasi yang dilakukan Tyrone untuk mengisi kekosongan tersebut? Dokter tim Persib ungkap kondisi terbaru David da Silva. Apakah dia siap tampil melawan Lion City Sailors FC khas? Dalam kabar yang ditunggu-tunggu, dokter tim Persib memberikan update mengenai kondisi cedera David da Silva. Dengan peluangnya untuk bermain melawan Lion City Sailors FC semakin mendekat, apa saja yang diungkapkan tentang proses pemulihan sang bintang? Bagaimana dampaknya terhadap strategi tim jika David benar-benar kembali? Simak informasi terbaru yang bisa menjadi kunci dalam laga mendatang. Edo Febriansah bersuka cita. Penonton diperbolehkan saksikan laga melawan Lion City. Edo Febriansah tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Apa makna kehadiran fans bagi Edo dan timnya dalam laga penting ini? Temukan harapan dan motivasi dari pemain muda ini menjelang duel yang ditunggu-tunggu. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Alhamdulillah doa bobotoh auto terkabul. Ini 8 kabar gembira Persib jelang lawan Lion City Sailors di lanjutan Liga Champions Asia 2. Dr. Raffi Ghani sampaikan hal ini ke publik. Apakah itu? Tonton video sampai selesai. Dokter tim Persib Bandung, Raffi Ghani, memastikan tidak ada masalah dengan kebugaran Tyrone Del Pino, meskipun situasinya berbeda dengan Rezaldi Hehanusa. Tyrone Del Pino sempat membuat khawatir bobotoh setelah mengalami insiden jatuh tak sadarkan diri dalam duel antara Persib dan Persebaya di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung pada Jumat, 18 Oktober 2024. Ia mengalami kehilangan kesadaran setelah kepalanya terkena bola hasil tendangan pemain Persebaya, Andre Okaviansyah, pada menit ke-84. Untuk Tyrone, memang kena tendangan bola di bagian rahang. Ia sempat kehilangan kesadaran sekitar 30 detik hingga 1 menit. Namun, setelah siuman, saya cek kesadarannya bagus dan tanda-tanda vital seperti tensi, nadi, serta respirasi. Semuanya alhamdulillah bagus, jelas Raffi Ghani. Ia menambahkan, saya pastikan tidak ada fraktur di bagian tulang dan tidak ada pendarahan di dalam kepala. Jadi, alhamdulillah semoga bisa main di hari Kamis. Berbeda dengan Rezaldi, meskipun sudah terlihat bergabung dalam sesi latihan Persib, pelatih Bojan Hodak belum menurunkannya dalam laga. Rezaldi kemarin baru ada terapi untuk bagian lututnya, jadi masih ada program dari fisioterapi. Mudah-mudahan bisa gabung secepatnya, tutup Raffi. Bagaimana menurut kalian tentang kondisi pemain-pemain ini? Mari diskusikan di kolom komentar. Umuh Muchtar dalam dilema, siapkan rekrut pemain baru, apa kabar David da Silva?
Dalam situasi yang menegangkan, cedera yang tak kunjung pulih menjadi momok bagi pelatih Umuh Muchtar. Ia kini menghadapi keputusan sulit, merekrut pemain cadangan baru atau berharap pada pemulihan David da Silva. Apa strategi yang akan diambil Umuh demi masa depan tim? Simak bagaimana kebijakan ini bisa mengubah nasib klub. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muchtar memberi sinyal bahwa timnya akan mendatangkan pemain anyar untuk menggantikan David da Silva, mengingat striker asal Brasil itu tak kunjung pulih. Meskipun demikian, Umuh Muchtar tidak ingin terburu-buru dalam mencari pengganti karena perjalanan timnya di Liga 1 musim ini masih panjang. Ia pun belum menunjukkan kepuasannya meski Persib Bandung saat ini menjadi satu-satunya tim yang tidak terkalahkan dengan produktivitas gol terbanyak dari 8 laga yang telah dilakoni di Liga 1 2024. Ya, masih banyak karena perjalanan kita masih panjang, jadi insya Allah kita akan perbaiki terus. Mudah-mudahan apabila David tidak bisa main lagi, kita perlu cadangan. Tapi mungkin mudah-mudahan cepat pulih dan tidak berkepanjangan, harap Umuh. Ia juga berharap Persib bisa tampil konsisten dan terus naik ke peringkat pertama klasemen, sementara Liga 1 2024-2025. Saya tadi memberitahukan sama anak-anak agar kita terus cari jalan untuk keluar dari urutan kedua dan bisa naik ke peringkat 1. Saya selalu kasih motivasi begitu sama anak-anak, ujar Umuh. Lebih lanjut, Umuh juga memuji perkembangan gelandang Matteo Kocijan yang terus menunjukkan progres, terutama di lini belakang. Baguslah, udah tenang kita, sudah dipercayakan, di belakang sudah aman, tuntas Umuh. Bagaimana menurut kalian? Apakah mendatangkan pemain baru adalah langkah yang tepat untuk Persib? Dan bagaimana dengan performa Matteo Kocijan? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Deddy Kusnandar, kunci kemajuan Persib di tengah tantangan yang menghadang. Dalam sebuah pernyataan yang menggebu, Deddy Kusnandar memastikan bahwa Persib akan terus melangkah maju meski dihadapkan pada berbagai rintangan. Apa yang menjadi strategi Deddy untuk menjaga semangat tim tetap menyala? Di tengah persaingan yang ketat, bagaimana dia melihat peluang untuk mencapai prestasi lebih tinggi? Temukan jawaban dan wawasan eksklusif dari sang kapten yang tak kenal lelah ini. Gelandang Persib Bandung, Deddy Kusnandar, menilai bahwa hingga pekan ke-8 Liga 1 2024-2025, performa Maung Bandung terus menunjukkan progres positif. Ya, alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan dan bermain dengan maksimal, dan juga percaya dengan tim ini walaupun Persebaya ada di atas. Saya percaya sama tim ini, percaya diri bisa menang, ungkap Deddy. Ia menekankan bahwa timnya tidak akan mudah merasa puas dan akan terus memperbaiki kesalahan secara bertahap. Kalau dibilang sudah sampai, ya belum. Karena kita baru awal musim, ada banyak pemain baru dan formasi baru. Saya berharap kemenangan ini bisa menjadi modal, tambahnya. Deddy juga berharap Bobotoh bisa kembali mendukung langsung perjuangan Persib di Liga 1, mengingat saat ini tim sedang menjalani sanksi dari Komdis PSSI. Terima kasih dukungannya dan semoga bisa bareng-bareng lagi tutup pemain asal Sumedang tersebut. Apa pendapat kalian tentang performa Persib Bandung sejauh ini? Apakah dukungan Bobotoh sangat berpengaruh bagi tim? Ayo, kita diskusikan di kolom komentar. Tyrone Del Pino siap mengisi posisi Mark Klok di Persib. Apa strategi baru menjelang pertandingan melawan Lion City Sailors? Tyrone Del Pino tampil percaya diri menjelang laga penting melawan Lion City Sailors, siap mengambil alih posisi Mark Klok di formasi utama. Bagaimana persiapan dan adaptasi yang dilakukan Tyrone untuk mengisi kekosongan tersebut? Dengan tantangan besar di depan mata, apakah kehadiran Tyrone bisa membawa angin segar bagi tim? Temukan rahasia strategi Persib yang akan menentukan langkah mereka di pertandingan mendatang. Tyrone Del Pino mempunyai peranan yang sedikit berbeda saat Persib Bandung mengandaskan Persebaya Surabaya dengan skor 2-0 di Stadion Sijalak Harupat dalam laga lanjutan pekan ke-8.
Liga 1 musim 2024/2025. Pemain asal Spanyol ini dipasang untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan sang kapten tim, Mark Klok, yang tengah menjalani sanksi dari Komite Disiplin PSSI. Mengenai peran barunya yang bermain sedikit lebih ke belakang dibandingkan biasanya, Tyrone mengaku nyaman dan tidak masalah. Bahkan, pemain yang sempat dipinjamkan ke klub Liga Thailand, Ratchaburi FC, pada putaran kedua musim lalu tersebut mampu menciptakan 2 assist untuk Edo Febriansah dan Ciro Alves. Kali ini saya lebih bermain ke bawah sebagai gelandang, tapi saya tidak masalah dan tetap berusaha mengerahkan yang terbaik, menolong tim untuk memenangkan pertandingan. Ini yang saya lakukan dan membantu tim dengan 2 assist, tapi saya tetap rendah hati, tetap bekerja keras untuk laga berikutnya di AFC, ujar Tyrone. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa senang dan memulai permainan dengan baik saat melawan Persebaya, sehingga mampu memberikan kekalahan pertama bagi klub asal kota Surabaya tersebut. Saya sangat senang, saya memulai dengan sangat baik dan merasa nyaman bermain bersama teman-teman satu tim. Ini adalah tugas saya membantu tim meraih kemenangan lewat gol dan assist, tutup Tyrone. Apa pendapat kalian tentang penampilan Tyrone dan peran barunya di tim? Apakah Anda melihat potensi lebih dalam dirinya? Mari diskusikan di kolom komentar. Dokter tim Persib ungkap kondisi terbaru David Da Silva. Apakah dia siap tampil melawan Lion City Sailors FC khas? Dalam kabar yang ditunggu-tunggu, dokter tim Persib memberikan update mengenai kondisi cedera David Da Silva. Dengan peluangnya untuk bermain melawan Lion City Sailors FC semakin mendekat, apa saja yang diungkapkan tentang proses pemulihan sang bintang? Bagaimana dampaknya terhadap strategi tim jika David benar-benar kembali? Simak informasi terbaru yang bisa menjadi kunci dalam laga mendatang. Dokter tim Persib Bandung, Raffi Ghani, mengabarkan kondisi terkini penyerang David Da Silva setelah absen di laga melawan Persebaya Surabaya di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu 19 Oktober 2024. Setelah sempat sembuh dari cedera di bagian pangkal paha, David Da Silva kini dikabarkan kembali merasakan sakit, namun belum diketahui secara pasti penyebabnya. Padahal sebelumnya David sempat diturunkan dalam laga Persib di China melawan Zhejiang FC dalam lanjutan AFC Champions League 2024 sampai 2025. Bojan Hodak sempat mengatakan setelah menurunkan David selama 20 menit, ia tidak mengeluhkan rasa sakit dan menyebut striker asal Brasil itu menderita cedera yang aneh. Raffi Ghani menjelaskan, saat ini David Da Silva sedang mengikuti program dari fisioterapi. Kita pastikan setelah 2 hari, nanti hari Selasa mau di MRI. Semoga tidak ada apa-apa, kalau dari hasil labnya bagus, kata Raffi. Ia pun belum bisa memastikan dari sisi kebugarannya apakah David Da Silva bisa diturunkan saat Persib menjamu tim asal Singapura, Lion City Sailors, pada matchday ketiga Grup F AFC Champions League, ACL. Yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis 24 Oktober 2024. Kita lihat dari hasil nanti MRI-nya. Jadi, kalau hasil MRI-nya bagus, masalah main atau tidak nanti pelatih kepala yang menentukan, tuntas Raffi. Bagaimana menurut Anda tentang kondisi David Da Silva? Apakah Anda berharap ia segera pulih dan kembali bermain untuk Persib? Mari berbagi pendapat di kolom komentar. Edo Febriansah bersuka cita. Penonton diperbolehkan saksikan laga melawan Lion City. Edo Febriansah tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Apa makna kehadiran fans bagi Edo dan timnya dalam laga penting ini? Temukan harapan dan motivasi dari pemain muda ini menjelang duel yang ditunggu-tunggu. Edo Febriansah, bek kiri Persib Bandung, mengungkapkan target selanjutnya setelah meraih kemenangan atas Persebaya. Pasti kita mau 3 poin di ACL, terus konsisten memberikan permainan yang terbaik dan berprestasi sebaik mungkin, ungkap Edo. Ia juga mengekspresikan rasa senangnya karena laga melawan Lion City Sailors akan dihadiri oleh penonton. Alhamdulillah kita senang kalau ada penonton. Kalau ada penonton lebih termotivasi mendapat 3 poin, ujarnya.
Apa pendapat Anda tentang motivasi Edo dan tim dalam menghadapi laga selanjutnya? Mari berdiskusi. Ditunjuk sebagai kapten, Jay Itzes tegaskan timnas Indonesia tak takut lawan Arab Saudi. Siap kantongi semua penyerang timnas Arab Saudi. Pelatih Shin Tae-yong menunjuk Jay Itzes sebagai kapten tim nasional Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi. Mendapatkan kepercayaan itu, Jay memastikan pasukannya tidak takut melawan Arab Saudi di laga perdana grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Ya, timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi di King Abdullah Sport City. Jay Itzes pun sadar bahwa Arab Saudi punya pemain-pemain berkualitas dan akan menjadi lawan berat untuk timnas Indonesia. Namun bek Venezia itu menegaskan bukan berarti tim asuhan Shin Tae-yong itu tidak punya peluang untuk meraih hasil maksimal. Ia memastikan timnas Indonesia bisa menang karena di sepak bola apapun bisa terjadi. Untuk pertandingan besok, kami tahu Arab Saudi memiliki pemain yang berkualitas di liga mereka, tapi pada akhirnya ini adalah sepak bola. Jadi, apapun bisa terjadi seperti Arab Saudi melawan Argentina, kata Jay Itzes dalam konferensi pers. Pemain Venezia itu memastikan timnas Indonesia akan berusaha menampilkan permainan terbaik sepanjang 90 menit permainan sebab target timnya adalah mencuri poin dari tangan skuad Green Falcon. Namun ini adalah kesempatan kami untuk bisa meraih hasil maksimal di pertandingan di laga pertama putaran ketiga ini. Jadi kami memiliki tujuan dan semua juga berjuang untuk targetnya. Sambung Jay. Ini adalah sepak bola dan apapun bisa terjadi. Kami akan menyerahkan semuanya. Tambahnya. Punya Jay Itzes hingga Calvin Verdon. Shin Tae-yong bilang begini jelang laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong melempar pujian kepada Jay Itzes dan para pemain abroad lain di skuad Garuda. Shin Tae-yong mengatakan kehadiran pemain-pemain ini meningkatkan kualitas taktik dan fisik timnas Indonesia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan melakoni laga tandang kontra Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium. Laga ini merupakan matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil positif wajib diraih timnas Indonesia demi membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk mendapatkan hasil positif ini, Shin Tae-yong dapat menaruh asa kepada para pemain abroad. Kami punya pemain abroad, mereka memiliki fisik, taktik yang lebih baik. Kehadiran mereka membantu kami mengatur performa, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi. Shin Tae-yong juga meminta Calvin Verdon dan kawan-kawan mewaspadai Arab Saudi. Menurut pelatih 53 tahun ini, skuad besutan Roberto Mancini mempunyai kualitas individu serta organisasi permainan yang berbahaya. Untuk Arab Saudi performa mereka sangat baik. Saya sangat menghargai individual teknik dari para pemain mereka, tegas Shin Tae-yong. Dan ditambah leadership dari Mancini, saya yakin akan membuat timnas Arab Saudi lebih terorganisir dalam sisi permainan, ujar ex-pelatih timnas Korea Selatan ini. Kronologi Martin Paes diizinkan main untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Siap jadi starter geser Hernando Ari Sutaryadi. Ternyata karena lobi hebat Pak Erick Thohir. Luar biasa sekali kamu Pak Erick. Tim nasional Indonesia dipastikan bisa memainkan Martin Paes untuk laga melawan Arab Saudi di pertandingan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Timnas Sumarji pun menceritakan upaya PSSI untuk bisa membuat Paes mendapatkan izin untuk tampil di laga tersebut. Martin Paes akhirnya dipastikan bisa membela timnas Indonesia di laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
skuad Garuda akan bersua dengan Arab Saudi pada pertandingan itu. Mulanya Martin dipastikan absen dalam pertandingan tersebut kendati ikut terbang ke Arab Saudi. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu tidak bisa dimainkan karena telat didaftarkan ke skuad untuk pertandingan pertama putaran ketiga. Akan tetapi PSSI tidak menyerah untuk mengupayakan Maarten bermain melawan Arab Saudi. Sumarji mengatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah bersurat ke Konfederasi Sepak Bola Asia AFC sejak 31 Agustus 2024 untuk mengajukan permohonan agar Martin bisa dimainkan. Jadi begini, di tanggal 31 Agustus, PSSI bersurat kepada AFC memohon supaya Martin Paes bisa dimainkan. Kata Sumarji. Hasilnya positif, Maarten Paes pun diizinkan untuk bermain di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Sumarji mengungkapkan kepastian ini didapat setelah nama Maarten masuk dalam list pemain yang bisa dimainkan. Dan hari ini pada saat MCM, nama Maarten Paes masuk dalam list pemain yang bisa dimainkan ketika lawan Arab Saudi. Dan dengan disahkan atau dalam list pemain yang bisa dimainkan, secara otomatis Martin Paes bisa bermain untuk pertandingan lawan Arab Saudi. Jelas manajer Timnas Indonesia itu.